Ini kita lanjutkan pulang pelajaran kita di minggu ini, bercerita tentang kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Siddiq atau Tuan Guru Sapan, terjemah daripada rahasia-rahasia sembahyang Asrarus Salah, terjemahan rahasia sembahyang yang penting banget kita anuakan, karena memang itu jahidin yang bakal diperiksa paling pertama kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza wujidat tammatan qubilat wasairu amalih. Mun lihat sembahyangnya bagus, terima pemeriksaannya. Bukan terima kada diperiksa lagi, terima pemeriksaan maksudnya, berkas masuk, diperiksa berkas tuh. Amun ibarat orang calon kadis, calon diwan tuh lolos pemberkasan dah, terima, tapi pemeriksaan tetap kayak itu. Tapi idza wujidat naqisatan, amun nang ditemui itu kada sudah nakis atau kurang dah cacat, maka ruddat wasairu amalih, kada perlu diperiksa lagi, tulak dah berataan, pasti kada ruhoi berataan tuh, pasti samrampangan yang lainnya, karena sembahyangnya sudah terlihat cacat tuh. Makanya kita bertaroslah. Minggu kemarin kita bercerita tentang kesempurnaannya takbiratul ihram di dalam kitab yang menamakan ilmu fikih mabadi'ul fikih. Kesempurnaannya tuh meliputi daripada 15 perkara terkumpul pada 3 perkara. Lanjut kita pulang, sebelumnya itu kesempurnaan niat. Adapun niat maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya bahwa engkau ketahui apa jua sembahyang itu yang engkau sembahyangkan akan dia. Artinya niat ini lihat dahulu nang dimaksud sembahyang apa, karena kita bercerita hari ini sembahyang. Sebenarnya ada sembahyang juga pun apa aja dilihat. Niat inilah yang menjadi pembeda hasil sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh. Ketika niat tidak ada, maka tidak ada yang dihasilkan. Apapun itu, segala tindak tanduk kebaikan. Kata Rasulullah di dalam termuat dalam kitab Arba'in Nawawiyah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuatu tuh hanya saja hasilnya sesuatu tuh tergantung apa ada niatnya, apa yang diniatkannya. Lebih di ujung lagi daripada hadis itu dikatakan, apabila hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Amun daran niatnya itu kepada Allah dan Rasulnya, menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapat seperti itulah. Namun apabila hijratuhu ila dunya yusibuha, kalau yang diniatkannya hanya karena dunia, maka dunia itulah yang ia dapat. Artinya nih secara global niat nih, tidak hanya tertentu pada sembahyang aja. Ini malam nih kita duduk di sini nih, beda-beda ganjarannya. Beda-beda ganjarannya. Bagi yang tahu inya pasang niat, di ujung setiap niat tuh pasti ada kata-kata lillahi ta'ala. Yang itu yang penting tak? Di dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu pernah berucap, ujasidin niat tuh apa yang dimaksudkan dalam hati, terlintas dalam hati menuju kepada kebaikan. Maksud ada tuh niat tanda tak. Lebih jelasnya di dalam Tazkiyatun Nufus, di sana dijelaskan nangaran niat itu hakikatnya huwa imbi'asul qalbi yajri majral fuduhi minallah. Nangaran niat itu adalah sesuatu yang terlintas di dalam hati dengan sengaja, yang mengalirnya itu seperti air, maksudnya mengalir kayak gitu aja, menujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala, ya kayak itu tuh apapun ada tuh. Duduk kita di sini berniat ujungnya karena Allah taala, maka nang dihasilkan ngintu kulalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hasilnya. Itu nangaran niat tuh. Makanya dalam hadis lain tuh dikatakan hebatnya agama kita nih, amun kita tuh sudah terniat terhadap kebaikan, berniat kita kepada suatu kebaikan, tapi nyatanya ndak sampai terlakukan,
Ada maksud sudah, tapi tidak sampai terlakukan maka dihitung. Itu kehebatan tak niat tak, maka dihitung satu pahala kebaikan. Kalau itu maksud sebuah kejahatan tidak sampai terlakukan, tidak dihitung, tunggu dilakukan dulu baru dihitung. Kalau kebaikan sampai melakukan, double dapatnya. Jangankan di urusan agama, urusan dunia pun seperti itu. Hukuman itu akan lebih berat kalau ada niat. Kalau umpama kejahatan tuh masuk penjara, umpama kriminal pembunuhan masuk penjara, kalau itu didasari niat itu berat hukumannya karena dimasukkan dalam pembunuhan berencana kalau ada niat tuh. Tapi kalau tiba-tiba tetap mau di jalan bakalahian meninggal lawannya, nah itu agak ringan lah sedikit daripada yang berencana tadi karena ada niat. Cuman terlihat kayu jakawan ambil pukul umpama karena ada niat tadi. Sama menyuntan juga maling, kalau dia berencana lebih berat, tapi kalau tiba-tiba saja karena ada peluang bisa diproses lebih ringan. Ya kayak itu tuh modelnya. Sama nih dengan Allah, apapun yang diniatkan, kata Imam Ghazali itu dalam kitabnya itu tadi tuh mengatakan apa yang diniatkan kepada kebaikan, insya Allah dia akan hasil sebuah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk di sini, aku niat duduk di sini, i'tikaf sampai imbah, niat hatiku i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Sama umpama ada kawan duduk di pinjung sana, di sudut sana, tidak ada niat apa-apa, cuma nunggu waktu isya aja lah, kebetulan ada pengajian duduk dengar, beda hasilnya. Hasil yang beda, kenapa? Dia tidak dapat fadilahnya niat yang ia niatkan, tapi sama-sama duduk di sini, sama pada buang waktu sampai waktu isya. Tuh hebatnya niat tuh. Jadi aku niat banyak aja yang diniatkan kebaikan, kalau ujungnya karena Allah. Uji Imam Ghazali, istirahat sekalipun, kalau istirahat itu umpama diniatkan nantinya buat kebugaran kita dalam beribadah kepada Allah, maka hasil istirahat itu sebagai ibadah. Ada yang memang balik begawi, pulang kerja, masuk ke rumah mandi, habis mandi istirahat, tidak ada berniat apa-apa sampai waktunya sembahyang juga, sama waktu yang terbuang, sama istirahat yang terbuang, tapi fadilah pahala beda. Dikarenakan apa? Dikarenakan niat yang berbeda, atau satunya berniat, satunya tidak pakai niat. Hebatnya niat. Jadi ujungnya tuh paskan ke Allah aja, duduk di sini. Niat pertama menghilangkan kebodohan, menuntut ilmu aja biar sudah tahu, karena niat menuntut ilmu itu luar biasa, terlepas dari kita tahu dan tidak tahu. Inya kalam hikmah tuh ada orang ahli hikmah berkata, kita nih sebenarnya hidayah ilmu tuh cepat datang kalau kita mendatangi tempat-tempat ilmu tuh dalam istilah kata tuh seperti gelas yang kosong di cawan. Kalau ini sudah berisi, tidak bisa lagi diisi. Kalau kita paksa mengisi, meluber, muntah nih banyu nih dari gelas nih. Kenapa? Karena sudah penuh. Begitulah hal keadaannya orang. Kadang orang nih memang sudah berisi, sudah pengetahuannya mantap, duduk dalam satu majelis, padahal ketika dia berniat menuntut ilmu, maka hasillah dia dalam seorang talibul ilmi. Artinya dia seorang penuntut ilmu dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan ngaji. Itu keadaannya tuh, dalam keadaan ngaji. Kalau meninggal luar biasa, orang tuh termasuk dalam tatanan husnul khatimah. Tapi karena inya memang tidak niat ngaji, cuma niatnya duduk-duduk aja mendengarkan daripada orang yang sebenarnya inya lebih tahu daripada orang tersebut, maka kada hasil apa-apa. Apapun yang masuk akan melubar. Padahal sebenarnya hidayah ilmu itu luar biasa. Saya tuh ingat benar waktu nyantri itu Pak ya, ngaji Fathul Qarib tuh sampai 7 tahun tuh dapat tamat kalau kada salah tuh 5 kali. Setiap kali saya mau ulangi pelajaran yang sama, setiap kali itu pula menemukan hal baru, padahal sudah selesai pelajarannya sama, kitabnya sama, halamannya sama, guru yang sama, tapi setiap kali kita mengulangi pelajaran, setiap kali itu pula menemukan hal yang baru. Kenapa? Karena settingannya kita membawa gelas yang kosong. Sama juga lah Maulid, Rajab, konsepnya yaitu itulah yang disampaikan daripada Rajab itu, yaitulah peristiwa Isra Mi'raj. Yang disampaikan daripada Maulid, yaitulah hikmahnya Maulid. Tapi setiap kali kita menghadiri sebulan ini di mana aja wadah, ada aja dapat hal yang baru meskipun penceramah yang sama.
Ada dapat hal yang baru. Kenapa? Karena kadang tuh kita di suatu waktu, di suatu kesempatan ada yang terlewatkan. Dan juga memang kadang disitulah Allah tuh luar biasanya menjulungi hidayah tuh. Di situ luar biasanya melipaskan hidayah tuh kepada kita tuh untuk memberikan sebuah hidayah. Hebatnya nih niat nih. Makanya niat tuh luar biasa. Tuh hakikatnya nih niat. Makanya di mana aja disempatkan niat, mau dalam ibadah sembahyang, dalam sembahyang ketika itu perbuatan baik, nyatakan sembahyang ibadah. Julungi anak duit, kasih anak duit juga, kasih anak belanja, niatkan ibadah. Ya Allah, ini nafkah kepada keluargaku, aku niatkan dengan ini, semoga ini kada mengambil lagi perkara-perkara yang kada baik di luar sana, karena sudah ada aku sanggupi. Baik data hatinya beribadah kepada Allah, nyaman data kemana aja tulak ke kabun bawa parang, ya Allah aku niat nih menafkahi keluarga, karena menafkahi keluarga bagian daripada sunnah Rasul, ini yang disyariatkan dalam Islam karena Allah Ta'ala. Nah selesai itu ibadah data jadinya. Ada yang kada dapat apa-apa, bepaluhan sama, hasil panen sama, tapi rupanya di hadapan Allah beda hitungannya. Kenapa? Karena niat tadi itu luar biasanya, niat secara hakikat. Yang kedua, tempatnya niat. Di mana pulang tempatnya niat? Nah, di dalam fikih mu'tabarah Fathul Qarib, Safinatun Najah yang pendek itu kitabnya mengatakan an-niyatu fil qalbi. Sering sudah saya bicarakan di awal-awal dulu, kita sudah berbicara dah. An-niyatu fil qalbi wan niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Nangaran niat itu andaknya di dalam hati, letaknya di dalam hati, dan ketika sembahyang khususnya yang kita bahas pada malam hari ini, letaknya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya sembahyang di mana diawali dari takbir, maka disitulah letaknya nih niat. Nah disitulah letaknya niat, disitu letaknya niat, bukan yang kita lafadzkan tuh. Yang kita lafadzkan tuh apa namanya? Itu namanya lafaz. Terus niat yang mana? Yang ada di dalam hati, yang berbarengan dengan sembahyang. Sembahyang dibuka pertama Allahu Akbar tadi, dari A tuh sampai ke bar, di situ pertama kali buka sembahyang, awal sembahyang, maka disitulah letaknya niat. Jadi seperti itu niat tuh andaknya ketika dari A sampai kepada bar. Urusan lafadz hendak dipakai dan hendak dipakai itu tidak masalah. Memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama kita, khususnya Imam Abu Bakar Al-Jazairi itu pernah berujar dalam kitabnya tuh Al-Fiqhul Alal Mazhabil Arba'ah, Ujahidin annal mu'tabara fin niyati innama huwal qalbu an-nutqu bil lisani laisa biniyatin. Nangaran niat itu sebenarnya nang terlintas, nang dimaksudkan di dalam hati itu ketika kita bertujuan mau sembahyang, kita bermaksud kepada sembahyang, itulah namanya niat. Nah tuh, sedangkan lafadz itu adalah musa'idun ala tanbihil qalbi, penolong daripada mengingatkan kepada hati. Justru ujasidin faqata ulisani la yadurru madamat biniyatil qalbi sahihatan. Di mulut salah nih, tapi di hati betul, sah ibadahnya. Jahidin dalilnya. Di mulut kita nih tak ucap usalli fardal isya'i, padahal waktunya maghrib masih usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, itu pula arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, atau adaan imaman tak ucap sekalian padahal dia makmum, tak ucap seperti itu, tapi di hatinya lurus, di hatinya sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala, sah niatnya, yang di dalam hati lurus meskipun di mulutnya tersalah. Jadi ada masalah tuh, ada masalah lafadz itu. Jadi tidak ada apa-apa masalah lafadz itu. Jadi jangan kita khawatir masalah lafadz. Sekarang niat, di mana letaknya niat tadi? Letaknya di dalam hati, dan itu berbarengan dengan perbuatannya. Khusus Imam Syafi'i, saya tekankan sekali lagi,
Khusus imam kita Syafi'i itu mengatakan niat itu berbarengan dengan perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang itu muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, muftatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah yang namanya sembahyang. Soal meletakkan niat, maaf karena dia terjadi perselisihan, beda pendapat antar imam. Ujar Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ittafaqa salah satun minal a'immati, 3 imam sepakat meletakkan niat tuh di mana? Yang mana 3 imam nih? Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah, wal Hanabilah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, inya sama pendapatnya, ala ayyasihha an tataqaddaman niyah ala takbiratil ihrami bi zamanin yasir. Ujasidin bertiga nih, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, sah meletakkan niat itu sebelum takbiratul ihram atau mendahului daripada takbiratul ihram, bi zamanin yasirin, dengan masa atau waktu yang singkat, artinya parak dekat di antara keduanya tuh, di antara takbir sama niat tuh dekat, bi zamanin yasir. Boleh meletakkan di luar niat. Makanya kemarin kan saya pernah bilang tuh, kalau kita bertemu orang yang sembahyang langsung ujuk-ujuk datang angkat takbir, singkat pula takbirnya. Mana tahu dia masuk dalam 3 imam nih, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, singkat pula dia. Kenapa? Dia di dalam A sampai bar sudah tidak lagi meletakkan nih niat, dia di luar sudah niatnya. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, Allah, itunya cepat dia tuh, enggak masalah. Kenapa? Ada imam yang mengatakan demikian. Namun khusus yang kita kaji pada malam hari ini, khusus pada mazhab Syafi'iyah. Kenapa demikian? Karena kita ini banyak tahunnya mazhab Syafi'i, belajar dengan guru-guru kita Syafi'i, sehingga kegiatan-kegiatan kita tuh Syafi'i. Bukan kita menyalahkan imam yang lain tuh, enggak, cuman batas kemampuan pengetahuan kita tuh sampai hari ini masih berkutat di ruang lingkup Syafi'i, sehingga amalan kita tuh jangan keluar pada itu. Kalau keluar dikhawatirkan salah, karena di lain kita tidak tahu. Bukan salah, enggak, mazhab lain tuh enggak salah. Kalau kita panjang perjalanan nanti bakal menemukan lah tuh. Contohnya orang-orang yang haji aja lah, banyak menemukan hal yang beda tuh ya. Iya, banyak menemukan hal yang beda. Ustaz Samad tuh mengatakan di Maroko tuh jadian mazhab Maliki, pulang ke Indonesia tidak sanggup bawa Maliki. Kenapa? Diusir kawan nanti. Karena di sini Syafi'i, usir kawan melain pada yang lain. Sama juga maksakan mazhab Syafi'i tolak ke Mekah. Wah, bahaya kita sibuk. Kenapa? Karena bakal ada sesuatu yang harus kita pahami dari mazhab lain, yang kita maklum dari mazhab lain. Contohnya kayak bersentuhan kulit. Kalau kata Imam Syafi'i mengartikan lamastumun nisa di dalam Al-Qur'an tuh ayat ngintu tuh bersentuhan kulit tuh sudah batal. Tapi kalau imam yang lain mengatakan enggak, itu yang dimaksudkan sudah sampai jima' dah sampai berkumpul baru bisa batal. Praktiknya ternyata bisa dilakukan dan dapat dimaklumi ketika kita berangkat haji, ya nak? Berangkat haji, tanya anak sudah haji, tanya Pak Haji nih, sampai mengamalkan masih membaca Syafi'i, iya mampu uyuhan minta awar tatamu banyuah, ada imbah-imbah gawian leje, ada imbah-imbah gawian sama bahilah tuh di Syafi'iyah kita ada istilah bahilah, bukan berarti salah, enggak salah, tapi khusus di kitab-kitab fikih Syafi'i kada ada bahilah tuh, hidin kada membahas bahilah tuh, dan hidin kada mengakai bahilah tuh. Yang ada di mana? Di mazhab Hanafi, di situ mazhab Hanafi, sehingga terlakulah itu ketika dalam keadaan kepepet kawa kita pakai. Kalau hendak model fidyah aja sediakan hasil itu berpikol, berduit kalau berduit iyalah, ayolah lawan berpikol-pikol kita bayarin fidyahnya tuh. Tapi karena kita nih kededa berisi keterbatasan melepaskan sesuatunya dengan kata hilah tadi, ternyata ada di mazhab Hanafi, maka kita bertaklidlah ke mazhab Hanafi, bahilahlah kita. Nah modelnya macam itu ya. Sama berfitrah juga, berfitrah ada yang makai gaya mazhab lain, kenapa
ada masalah, ada masalah. Cuman yang tidak diperbolehkan tuh bercampur aduk cari nyamannya aja. Nah itu tidak boleh ngarannya tuh, tidak boleh mencampur aduk tuh. Aja nyaman di mazhab ini, aku ke mazhab inilah. Itu ada, kita tuh bisa bertaklid ke mazhab lain kalau sudah kadi ide lagi cara buntu udah sementara nih harus tetap dilakukan, bertaklid ke wadah lain, bertaklid ke imam lain, seperti itu. Tuh masalah dengan taklid. Jadi kalau pembedaan ulama tuh ada apa-apa, bagus saja juga. Itu sebenarnya hikmah kita. Jangan kata yang seperti itu, di dalam hadis Nabi sendiri aja tuh banyak sekali kelihatannya tuh hadis yang pertama ini lain dengan hadis yang lain. Kenapa? Nabi itu beribadah di suatu tempat dan Nabi berbicara tidak sama satu orang melulu, beda-beda. Nabi itu kadang kalau dia berbicara ngasih saran sama apa namanya sahabat nih, lihat sahabatnya. Contohnya coba kalau dia berkata, Umar kalau berkata, Sayyidina Ali kalau bertanya, ya Rasulullah apa amalan yang paling bagus di dunia ini, yang paling utama amalan apa? Rasulullah jawab jihad fisabilillah. Tapi ketika sampai ke Ibnu Abbas bertanya dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah tidak jawab dengan jawaban yang sama. Ketika Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah apa amalan paling hebat nih di dunia nih? Ujar Rasulullah, amalan yang paling hebat itu adalah salat fi awali waktiha, sembahyang pada awal waktunya. Karena dia tahu Ibnu Abbas ini ahli banget ibadah, menjaga banget terhadap ibadah. Sayyidina Ali orangnya ketujuh megang pedang. Jadi beda-beda tuh Rasulullah. Sama juga hadis dalam ritual ibadah kita ini pun banyak, tidak satu. Karena Rasulullah beda-beda tempat sembahyang tuh, beda-beda nanti sama jemaahnya siapa Rasulullah. Jadi tidak melulu, sehingga kita tidak bisa memaksakan sesuatu perkara tuh di dalam satu tempat karena hadis itu banyak. Contohnya aja kayak dalil sujud, kayak dalil takbir. Dalil sujud tuh ada dua, sama sahihnya, sama kuatnya, sama termuat dalam kitab yang sama, diriwayatkan sama pada Abu Daud juga, tapi beda praktiknya. Kalau itu kita bahas sampai berbeda pendapat, tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah tuh pernah mengatakan kepada kami, kalau mau sujud itu jangan seperti unta turunnya. Kenapa? Unta tuh kalau turun bunyinya mendagum. Mendagum tuh apa bunyinya? Drum, dabau. Kalau kita tuh ya percis lah, kita tuh kalau sembahyang tarawih di langgar parit kan bawa panggung beritaan tuh papan. Kalau sudah sujud tuh mengajar imam tuh bunyinya. Nah itu tuh kata Rasulullah, kalau sujud jangan berbunyi macam itu. Buat menghindarinya macam mana? Maka falyadha' yadaihi qabla rukbataihi, letakkan tangan lebih dulu baru lutut kalau turun sujud, seperti itu. Tapi jangan dipegang mati, ini dalil, sehingga menyalahkan yang lain. Kenapa? Ada dalil yang lain yang sama kuatnya dan itu juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Mana buktinya? Riwayatnya Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur tuh masuk Islam di awal-awal kali keislamannya, di awal-awal masa keislaman. Rasulullah tuh di awal-awal menerima Islam, di awal-awal menjadi nabi itu masih prima. Umur tuh masih berkisar di 40-an menuju ke 50-an. Disitulah Wa'il bin Hujur masuk Islam. Jadi nabi ini masih prima kondisinya. Dan kata Wa'il bin Hujur, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi, melihat Nabi salat tuh ketika dia sujud, maka dia falyadha' rukbataihi qabla yadaihi. Dia menurunkan, meletakkan kedua lututnya lebih dulu baru tangannya. Sudah bertentangan sama yang awal tadi dah. Bertentangan, sama kuatnya padahal. Kata Wa'il bin Hujur, aku melihat Nabi itu sembahyang, pertama kali dia letakkan tuh lututnya ketika dia turun, baru tangannya. Dan idza nahadha, ketika Nabi itu bangun, tangan duluan dia angkat, baru lutut pula. Kalau tak angkat lutut duluan tuh jengging. Jadi tangan duluan diangkat kalau dia bangun, baru lututnya. Wa'il bin Hujur meriwayatkan Nabi itu kalau sujud lutut duluan. Abu Hurairah meriwayatkan kalau Nabi sujud tuh tangan duluan. Jadi kalau kita bertengkar nih yang mana yang betul nih? Pokoknya hidup mati aku pegang Abu Hurairah lah. Sama ada dalilnya. Macam mana? Wa'il bin Hujur bukannya ndak sahabat juga. Di awal-awal keislaman beliau masuk Islam. Kalau Abu Hurairah ini jauh sudah di ujung masuk Islam, sudah di ujung-ujungnya masa Rasulullah dah, baru Abu Hurairah masuk Islam.
Tapi kenapa bisa jadi sampai periwayat hadis? Karena Abu Hurairah ini tidak mau ketinggalan estafet, tidak mau ketinggalan langkah, sehingga karena merasa terlambat tadi masuk dari yang lain, Abu Hurairah ini kebetulan benar diperhatikannya Rasulullah tuh orang menunggu Rasulullah kalau sembahyang di masjid, ditunggu Rasulullah tuh sembahyang di tempat sembahyang. Kalau Abu Hurairah hendak dari depan pintu sudah ditungguinya Rasulullah, dilihatnya benar macam mana cara jalannya Rasulullah, macam mana Rasulullah bermuruk sandalnya, macam mana Rasulullah berpakaian, betul-betul diperhatikan sama Abu Hurairah saking tidak mau ketinggalannya. Memang termasuk salah satu riwayat hadis top dia Abu Hurairah, tapi tidak bisa dinafikan riwayat daripada Wa'il bin Hujur ini juga, sehingga kita kan bisa maklum dalam sembahyang nih. Khilaf yang seperti itu jadi maklum, bahkan ketika kita maklum hikmahnya ada di dalam tuh. Mana hikmahnya? Ketika kita dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan prima, terserah nak pakai lutut tidak masalah. Atau ketika berat badan masih normal-normal aja, tidak ada penyakit apa-apa, pakai lutut tidak masalah. Kita memakai dalil yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur tadi. Tapi ketika sudah banyak aritan dah, asam urat numpuk dah semuanya di kaki, rematiknya sudah stadium 4 dah umpama, banyak sudah penyakit, susah buat nurunkan lutut nih, atau bobot berat badan yang terlalu kuat. Saya tuh 7 tahun di Kuala Tungkal tuh, di tahun-tahun terakhir saya mau lulus tuh saya memperhatikan guru saya seorang tuh, turunnya Sidin tuh ketika sujud mengimami kami sembahyang asar sudah tidak sanggup lagi pakai lutut karena bobot beliau tuh terlalu besar, beliau tuh ganal orangnya, sehingga beliau turun pakai tangan. Tahu saya nih Abu Hurairah nih, kata saya. Sebelumnya di zaman saya sanawi beliau pakai lutut, masih Wa'il bin Hujur. Artinya apa? Hikmahnya bagi kita semua tuh, kalau masih prima silahkan pakai lutut, tapi kalau sudah tidak prima lagi, sudah banyak sudah yang diarit, dah banyak penyakit, turun kita pakai tangan, tetap baguskah? Bagus, karena ada dalilnya juga. Yang salah tuh pakai tangan enggak, turunnya pakai lutut enggak, kepala didahulukan, ya salah lah itu. Nyongsap dahuluan lengsak dahi, itu salah gitu ngarannya, ada dalilnya. Selama masih mau 4 dalil aja, betul-betul aja, tidak bisa kita menyalahkan. Namanya khilaf dalam pendapat ulama aja gitu, mengartikan 2 dalil yang memang sama-sama kuat. Sama dengan niat nih juga, perbedaan di antara 4 ulama ini dalam meletakkan niat. Kalau Syafi'i, khusus pada Syafi'i, uja Imam Syafi'i, wa khalafas syafi'iyatu faqalu, mazhab rata-rata ulama Syafi'i itu khalafa, bahasanya di sini berlainan daripada yang 3 tadi. Macam mana Imam Syafi'i ini dan ulama-ulama Syafi'iyah ini cara peletakan niatnya? La budda min an takuna niyah iku muqaranatan li takbiratil ihrami bihaitsu law faragha min takbiratil ihram bidunin niyah batalat. La budda, mesti kata Imam Syafi'i ini dan ulama-ulama Syafi'iyah, faqalu, mereka berkata mesti, harus peletakan niat itu muqaranatan li takbiratil ihrami, beriringan dengan takbiratul ihram. Meskipun di dalam kitab-kitab tuh Pak beurut, tapi bukan berarti kita beurut. Kalau di dalam kitab-kitab pasti mengatakan nomor 1 rukun sembahyang niat, nomor 2 takbiratul ihram, padahal secara praktiknya ini 1 dan 2 ini beriringan. Nah, karena cuma buat memudahkan aja pemahaman di dalam kitab, maka diurutkan niat lebih dulu. Bukan berarti mendahulukan niat, enggak. Muqaranatan tetap berbarengan, hanya saja ditulis dalam kitab nomor 1 niat, nomor 2 takbiratul ihram. Buat pengertiannya macam mana praktiknya, muqaranah li takbiratil ihram, beriringan. Ketika dimulai takbir A sampai ke bar, di dalam tulah masuk niat, itu namanya muqaranah. Dan mereka berkata, para ulama-ulama Syafi'iyah, bihaitsu law faragha, sekiranya selesai min takbiratil ihrami, daripada takbiratul ihram, bidunin niyati, kada masuk niat atau ada kosong daripada 3 perkara kasat ta'arud ta'yin di dalam niat tadi, maka batallah sembahyangnya. Itu ulama Syafi'iyah. Ketika kita berdiri tadi masih meyakini dalam mazhab Syafi'iyah, kita mengikut mazhab Syafi'iyah, kalau tidak masuk niat dari A sampai bar itu ulangi Pak. Kenapa? Karena batal sembahyangnya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita lanjutkan, ulangi. Sekiranya Allah tidak masuk
ulangi lagi yang demikian itu. Nah lah demikian. Lanjut lagi. Kita tahu bagaimana sembahyang yang akan kita sembahyangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya bahwa engkau ketahui bahwasanya engkau itu berdiri antara hadapan Allah taala. Dan padahal ia memandang akan dikau, maka berdiri engkau dengan hebatnya. Jadi merasa sempurnanya sembahyang itu kita merasa hadirkan perasaan kalau ini diperhatikan oleh Allah. Memang berat sih kadang-kadang kalau kita anu tuh nyaman setetayuhnya leh. Makanya aku tuh kadang agak aneh melihat orang yang sembahyang sesah-sahnya tuh, ada bahasa bahari itu sesah-sahnya tuh macam mana? Ambil kain, karena kain sarung ini panjang, dipatahkan di dada, sembahyanglah lagi. Basongko ida, bapak ida, babaju ida, sembahyanglah lagi, sahlah, cuman ndak pantas. Kalau menurut kitab nih hilang dah kesempurnaan. Kenapa? Ndak beradab aja itu. Kalau sah tuh secara syariat, sah itu secara fikih. Kenapa? Karena auratnya laki-laki baina surrati warukbah, antara pusat dan lutut tuh auratnya. Dinaikkannya sarungnya sampai ke atas, sah lah. Cuman jangankan menghadap Allah nih, tes lah menghadap bupati aja. Lewat Ustadz Anwar Sadat, batapihan puron ada puron. Tidak usah Ustadz Anwar Sadat, Ustadz Anwar Ardabili pengasuh pondok Anwarul Burhani umpama tulak ke pondok pesaruan ke Anwar batapihan macam itu puron ada puron kita wan manusia tuh, apalagi kita tuh ya wan Allahan tuh. Jadi ujahidin kesempurnaannya merasa kita seolah-olah tuh Allah memperhatikan ada, sehingga supan tuh ada, betul-betul tuh ada, membaca Fatihah itu membaca semua surahnya tuh enggak setetayuhnya, asal baca aja lagi. Tapi kalau merasa diperhatikan orang kayak MTQ kita dibuatnya, orang MTQ itu kan hati-hati benar. Kenapa? Merasa diperhatikan dewan juri. Jadi berhati-hati bacaan tuh. Sama gini juga kesempurnaannya ujau beliau pengarang Tuan Guru Sapat, merasalah kita hadirkan perasaan kalau kita tuh diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul berdiri dengan hebat. Dan yang ketiganya, yang terakhirnya dalam kesempurnaan, bahwasanya engkau ketahui Allah Ta'ala itu mengetahui akan barang yang ada di dalam hatimu, maka kosongkan olehmu akan dia daripada segala pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita tuh kalau sesuatu aib tuh ketahuan supan supan ya kayak itu juga apa yang ada di dalam hati itu mun kawah kosongakan memang susah prosesnya. Saya aja sampai hari ini itu subhanallah beratnya kadang tuh, apalagi kalau memang mipet-mipet serba nanggung, banyak banget kepikiran tuh subhanallah. Makanya Imam Ghazali itu mengetahui adingnya itu wali kasab tinggi derajatnya sampai kepada Allah. Ketika beliau sembahyang, Sidin habis mengarang kitab masalah haid menjadi imam. Adingnya ini bukan orang terkenal. Itulah kita tuh kadang meskipun aku banyak ilmu kelihatan mengajar di mana-mana, tapi mana tahu nang duduk-duduk di pinjongnya ada wali. Kadang ada walinya, wali Allah tuh lain-lain derajatnya nunya. Adingnya ini bukan orang terkenal, bukan orang yang pengajian muncul namanya di satu masyarakat. Imam Ghazali itu lebih muncul, terkenal dengan karangannya, terkenal dengan keilmuannya. Tapi pas ketika sembahyang beliau melihat daripada tingkah laku abangnya tadi mengimami, mufarakah beliau, mufarakah Sidin. Karena orang tahu mufarakah tadi, imbah sembahyang takuni beliau, kenapa maka mufarakah? Kenapa maka mufarakah? Kadasah ka sembahyang kone. Aku nih mengkaji ilmu kemana-mana sudah. Adingnya berdiam, tidak menjawab, mengadulah kepada orang tuanya, kepada mamanya. Kenapa mak ading tuh macam itu lancang nian? Ketika aku mengimami sembahyang, beliau mufarakah. Ditanyakan oleh orang tuanya ke adiknya tadi, kenapa maka mufarakah? Beliau menjawab, macam mana aku tidak mufarakah? Aku tidak bisa mengikuti orang sembahyang sedang orang tersebut dalam keadaan bernajis. Mana najisnya? Aku lihat pakaiannya berlumuran lawan darah. Takajud Imam Ghazali tadi. Kenapa takajud? Takajud tidak ada darah tuh, tapi kelihatan ada darah. Kenapa? Dalam pikirannya kada kosong, masih mengingatkan tadi nanggung. Larang kitab belum imbah, nanggung lagi pikiran. Mana Pak ya? Hibatnya setan tuh luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, sesuatu yang rumit di luar sembahyang, di dalam sembahyang bisa terpikir solusinya. Hibat pulang. Kadang sesuatu yang hilang pun seperti itu.
sesuatu sudah terkeliling rumah kita cari, pas sembahyang ingat andakannya bepala banget sitan ada kosong kita. Ini hebatnya sitan ya Allah. Sama juga kadang tuh mikirakan tuhuk dah, sekali sembahyang ketemu solusinya. Kekarapan tuh saya tuh waktu mondok tuh seperti itu tuh, ketemu solusinya. Jadi hebatnya ya Allah, dalam kesempurnaan ketiga nih belajarlah kita berusaha sepanjang hidup kita nih, minimal ada usahanya. Allah tahu ada usahanya, kosongkan hati kita tuh daripada pekerjaan-pekerjaan, karena Allah tahu yang di dalam hati. Sampai sudahlah, wallahu a'lam bis shawab, wa ilaihi marji'un.